Lamaran yang tak biasa. Pagi itu, langit Jakarta tampak muram. Awan kelabu menggantung berat di atas gedung-gedung tinggi, seolah ikut menahan napas menantikan sesuatu yang berbeda. Di depan sebuah gedung megah bertuliskan Arlana Group, seorang pemuda berdiri tegak, mengenakan kemeja putih polos dan jas lusuh yang tampak kebesaran di tubuhnya. Namanya Davin Santosa. Tak ada yang menyangka, di balik penampilan sederhananya tersembunyi identitas besar. Pewaris tunggal Santosa Holdings, salah satu konglomerasi terbesar di Asia Tenggara yang menaungi berbagai bisnis, dari perbankan, properti, hingga energi. Namun pagi itu, Davin berdiri bukan sebagai pewaris kekayaan, melainkan sebagai pelamar kerja posisi office boy. Tangannya memegang map berisi berkas lamaran seadanya, tanpa logo perusahaan ternama, tanpa rekomendasi penting. Ia menarik napas panjang. Ini bukan tentang uang, gumamnya lirih. Aku cuma ingin dekat denganmu, Riana. Nama itu membuat matanya hangat. Riana Wibisono, CEO mudanan memesona Ariana Group, wanita yang selama bertahun-tahun mencuri hatinya. Mereka pernah menjalin hubungan diam-diam saat kuliah di luar negeri. Namun setelah kembali ke Indonesia, perbedaan status sosial membuat segalanya rumit. Riana berasal dari keluarga pekerja keras yang membangun perusahaan dari nol. Ia tidak pernah mau dikasihani, apalagi disanjung karena harta seseorang. Sementara Davin tumbuh dalam kemewahan, dikelilingi pengawal, sopir, dan segala fasilitas yang bisa dibayangkan. Cinta mereka terhalang tembok bernama status. Riana pernah berkata suatu malam di kafe kecil tempat biasa mereka bertemu diam-diam. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, Davin, kamu gak akan perlu nama besar itu untuk membuktikan siapa kamu. Kalimat itu tertanam kuat di hati Davin. Dan disinilah ia sekarang, berdiri di bawah langit Jakarta, siap menjalani kehidupan baru sebagai seseorang yang bahkan tak akan diperhatikan siapapun di gedung megah itu. Begitu memasuki lobi Ariana Group, udara dingin menyambut. Lantai marmer mengilap memantulkan langkahnya yang ragu. Beberapa karyawan memandangnya sekilas, mungkin heran melihat pemuda berwajah bersih dengan pakaian seadanya melamar jadi OB. Selamat pagi, Mas. Keperluan? Tanya resepsionis sopan. Saya ada janji wawancara dengan bagian HRD. Jawab Davin dengan senyum ramah. Beberapa menit kemudian, ia dipersilakan masuk ke ruang wawancara. Seorang wanita parubaya dari HRD menatap lembar CV Davin dengan alis terangkat. Mas Davin, ini benar ya? Lulusan manajemen bisnis dari Melbourne. Iya, Bu, jawabnya tenang. Dan pengalaman kerja di luar negeri juga. Davin mengangguk. Yakin mau jadi office boy? Tanya sang HRD. Kali ini nadanya penuh heran. Davin menatap lurus ke depan. Saya ingin belajar dari bawah, Bu. Kadang, pelajaran terbaik datang dari tempat terendah. Wanita itu terdiam sejenak. Barangkali mengira Davin adalah orang aneh. Atau mungkin seseorang yang sedang mencari pelarian. Tapi melihat kesungguhan di matanya, ia pun hanya menghela napas dan menandatangani berkas penerimaan. Baiklah. Mulai besok Mas Davin bisa bekerja. Senyum kecil muncul di bibirnya. Terima kasih, Bu. Keesokan harinya, Davin resmi bekerja sebagai office boy di Ariana Group. Seragam abu-abu, sepatu karet hitam, dan ID card bertuliskan, Davin S., OB Divisi Umum. Pagi-pagi ia sudah datang sebelum resepsionis tiba, menyiapkan kopi untuk para staf, membersihkan ruang rapat, dan mengelap meja kerja yang panjang. Setiap hari ia berjalan melewati koridor dengan kepala sedikit menunduk. Tak banyak orang memperhatikan. Bagi mereka, ia hanyalah bagian kecil dari roda besar perusahaan. Tapi bagi Davin, setiap langkah adalah pembuktian. Terkadang ia melihat Riana lewat di depan ruang meeting, mengenakan setelan jas putih, sepatu hak tinggi, dan aura elegan yang membuat semua mata beralih. Ia tampak kuat, percaya diri,
Tapi Davin tahu betul di balik itu ada seorang wanita yang pernah menangis di bahunya karena lelah membuktikan diri di dunia yang keras. Davin hanya bisa menatap dari jauh. Tidak ada sapa, tidak ada panggilan nama. Hanya tatapan diam yang berisi rahasia yang tak seorang pun tahu. Hari-hari berlalu. Davin mulai akrab dengan rekan OB lainnya. Pak Sardi, pria tua yang sering menasihatinya. Kamu anak muda sopan, Vin. Tapi kelihatannya bukan orang sembarangan. Ya? Godanya suatu pagi. Davin tertawa kecil. Saya cuma orang biasa yang pengen belajar. Pak. Pak Sardi mengangguk. Belajar dari bawah itu berat, tapi hasilnya nggak bakal sia-sia. Setiap malam, setelah pekerjaan selesai, Davin pulang ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Bukan villa mewah atau apartemen elit seperti biasanya. Di tempat itu, ia belajar hidup sederhana, memasak sendiri, mencuci baju, menulis catatan harian di meja kayu usang. Dalam setiap kalimat yang ia tulis, selalu ada nama Riana. Hari ini aku lihat dia tersenyum waktu rapat. Senyum yang dulu selalu bisa bikin dunia diam sebentar. Tapi sekarang aku cuma bisa lihat dari kejauhan. Tak apa. Cinta yang tulus nggak butuh sorotan. Suatu siang, Davin sedang membersihkan ruang rapat lantai 15 ketika pintu terbuka. Sosok tinggi berambut hitam rapi melangkah masuk. Riana. Ia memegang berkas tebal dan berbicara pada sekretarisnya. Tapi matanya sempat menangkap sosok Davin yang sedang membungkuk mengelap meja. Hening sejenak. Lalu hanya terdengar suara langkah sepatu hak tinggi menjauh. Namun sebelum benar-benar keluar, Riana sempat berhenti di ambang pintu dan berkata pelan, tanpa menatap langsung. Mas Davin, tolong pastikan ruang ini siap sebelum jam 3. Ya. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang membuat Davin menahan napas. Baik, Bu Riana, jawabnya sopan. Begitu pintu tertutup, Davin tersenyum tipis. Dia tahu, Riana masih mengenalnya, hanya saja mereka berdua memilih berpura-pura. Sore menjelang, hujan turun deras di luar jendela kantor. Dari balik kaca, Davin menatap langit yang mulai gelap. Setiap tetes hujan seakan mengingatkannya pada perjalanan yang baru dimulai. Ia sadar, menjadi OB bukan sekadar penyamaran demi cinta. Ini adalah perjalanan menemukan dirinya sendiri. Sambil memandangi refleksinya di kaca jendela, ia berbisik pelan. Aku mungkin mulai dari bawah, tapi bukan untuk membuktikan pada dunia siapa aku. Aku cuma ingin membuktikan pada satu orang, bahwa cintaku nyata. Dan di ruangan yang sama, beberapa lantai di atas, Riana berdiri menatap hujan dari jendelanya sendiri, memikirkan pria yang kini membersihkan ruang rapat untuknya. Dua hati yang saling mengenal, tapi terpisah oleh tembok jabatan dan rahasia. Namun keduanya tahu, ini baru permulaan. Antara cinta dan penyamaran. Hari-hari pertama terasa berat. Setiap pagi sebelum matahari menampakkan sinarnya, Davin sudah terbangun di kamar kontrakan kecilnya. Alarm butut berdering keras pukul 5 pagi. Ia bangun, melipat selimut, lalu menatap cermin kecil di dinding. Wajahnya tampak lelah, tapi ada semangat yang belum padam. Seragam abu-abu tergantung di paku besi. Bukan jas mahal, bukan kemeja rancangan desainer, melainkan pakaian sederhana dengan tulisan Ariana Group Cleaning Service di dada kiri. Davin menarik napas panjang, mengenakannya perlahan, lalu mengambil alat pel dan tas kecil berisi perlengkapan kerja. Lucu juga, gumamnya sambil tersenyum miris. Dulu aku disambut sekretaris setiap pagi. Sekarang, aku nyapu lantai tempat sekretaris itu lewat. Namun anehnya, tak ada keluhan di hatinya. Ia justru menikmati setiap detik. Ada ketenangan dalam kesederhanaan, ada kejujuran dalam kerja tanpa sorotan. Ia mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia sadari. Wangi kopi pagi dari pantry, sapaan tulus satpam di pintu masuk, atau obrolan ringan antar staf saat jam istirahat. Mas Davin, bantuin saya benerin dispenser dong.
ujar Pak Sardi, rekan OB-nya yang sudah beruban. Siap, Pak. Davin menjawab cepat, tersenyum lebar. Ia belajar banyak dari orang-orang seperti Pak Sardi, pekerja keras yang tetap bersemangat meski gaji pas-pasan. Setiap kali mereka makan siang bersama, Davin tak segan duduk di lantai gudang, membuka bekal sederhana yang dibelinya di warung. Laukmu tempe, Vin? Iya, Pak. Favorit saya nih, jawabnya sambil tertawa, meski sebenarnya dulu lidahnya hanya kenal makanan hotel bintang 5. Hari demi hari, ia semakin paham bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari hal besar. Kadang, cukup dari tawa tulus dan rasa cukup. Namun di balik semua kesederhanaan itu, ada satu hal yang membuat jantungnya selalu berdegup lebih cepat. Riana. Setiap kali wanita itu berjalan melewati ruang pantry atau koridor, Davin otomatis menunduk sopan. Ia tak berani menatap terlalu lama, takut rahasianya terbaca dari mata. Namun di sela hiruk-pikuk kantor, mereka punya bahasa yang hanya dimengerti berdua. Tatapan sekilas yang cepat mengalihkan pandangan, senyum samar yang hanya muncul sepersekian detik, atau nada suara yang sedikit melembut saat Riana memanggil namanya. Bagi karyawan lain, Riana adalah sosok CEO muda yang tegas dan dingin, pemimpin yang disegani karena otaknya yang tajam. Namun bagi Davin, ia tetap Riana yang dulu, gadis yang suka membaca di taman kampus, tertawa keras saat menonton film konyol, dan menatapnya penuh keyakinan saat berkata, cinta yang sejati itu nggak butuh pembuktian dengan kata, tapi dengan tindakan. Suatu siang yang panas, Davin sedang menata kursi di ruang rapat ketika suara lembut yang sangat ia kenal memanggil dari belakang. Mas Davin. Davin menoleh pelan. Riana berdiri di sana, mengenakan blazer biru muda dan rok selutut. Rambutnya terurai rapi, wangi parfumnya samar tapi cukup membuat jantung Davin kehilangan ritme. Iya, Bu Riana. Tolong bantu ambilkan dokumen di ruang meeting lantai 10. Ya, penting untuk presentasi sore ini. Nada suaranya terdengar formal, profesional, seperti berbicara pada staf lain. Tapi matanya, matanya tak bisa berbohong. Baik, Bu, jawab Davin singkat. Ia menunduk sopan, hendak melangkah pergi, ketika terdengar suara lirih di belakangnya. Davin. Ia menoleh cepat, hampir refleks. Riana menatapnya sebentar, bibirnya bergerak nyaris tanpa suara. Terima kasih. Sudah tetap di sini. Hanya 5 kata. Namun bagi Davin, itu cukup untuk membuat seluruh hari terasa indah. Ia menahan senyum saat keluar dari ruangan, berusaha menutupi rasa bahagia yang hampir meledak di dadanya. Selama kamu masih lihat aku, Riana, bisiknya, aku nggak akan pergi. Namun, di tengah kesunyian cinta yang mereka sembunyikan, ada badai kecil yang mulai tumbuh diam-diam. Reza, manajer muda di divisi pengembangan bisnis, mulai menunjukkan ketertarikan pada sang CEO. Ia adalah sosok ambisius, tampan, dan tahu cara menyanjung dengan elegan. Sayangnya, Reza juga punya rasa curiga yang tajam. Suatu sore, ia memperhatikan Davin sedang mengantar tumpukan berkas ke ruang direksi. Gerak-geriknya terlalu rapi, caranya berbicara sopan tapi percaya diri, tidak seperti OB biasa. Bahkan saat dimarahi staf lain, Davin tidak pernah kehilangan ketenangan. OB baru itu aneh, gumam Reza pada 2 rekan manajernya di pantry. Terlalu pintar buat posisi kayak gitu. Aku yakin dia bukan orang biasa. Mungkin lulusan bagus tapi nasibnya lagi sial. Sahut yang lain. Reza tersenyum miring. Atau, mungkin dia punya alasan lain buat di sini. Tatapan matanya mengarah ke ruang kerja Riana yang pintunya baru saja tertutup. Ada sesuatu di sana yang ingin ia bongkar. Sementara itu, Davin mulai merasakan tatapan-tatapan aneh dari beberapa karyawan. Beberapa memandangnya dengan penasaran, sebagian lain dengan sinis. Tapi ia tetap tenang. Ia tahu, rahasianya bisa terbongkar kapan saja. Namun ia juga tahu,
Cinta yang tulus tak akan tumbang hanya karena fitnah atau rasa ingin tahu orang lain. Sore itu, setelah semua pekerjaan selesai, Davin duduk sendirian di tangga darurat. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan langit Jakarta yang mulai berubah jingga. Ia menatap ke arah lantai atas tempat kantor Riana berada. Cahaya lampu dari ruangannya masih menyala, pertanda Riana belum pulang. Cinta ini bukan tentang siapa yang lebih tinggi, gumamnya. Tapi siapa yang mau turun sejauh apa untuk bisa tetap berdampingan. Ia menatap langit yang perlahan gelap. Dan aku, sudah siap turun sedalam apapun. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Riana, hati-hati pulang. Aku tahu ini berat buatmu, tapi aku bangga. Davin menatap layar itu lama, senyum muncul perlahan di wajahnya. Ia menulis balasan singkat. Davin, selama kamu percaya, aku nggak akan berhenti. Dan malam itu, di antara gedung-gedung tinggi dan cahaya kota yang gemerlap, dua hati itu masih saling menjaga, meski terpisah oleh seragam abu-abu dan jas mahal. Penyamaran Davin terus berlanjut, dan cinta mereka diuji bukan oleh jarak, melainkan oleh rahasia yang kian berat untuk disembunyikan. Namun satu hal pasti, Davin tidak akan mundur. Cintanya pada Riana lebih besar daripada rasa takutnya. Dan di balik segala kepura-puraan itu, cinta sejati sedang tumbuh, diam-diam, tapi kuat. Saat dunia membuka kedok. Malam itu, langit Jakarta seperti lautan tinta. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang pekat. Davin berjalan pulang dengan langkah pelan, melewati gang sempit menuju rumah kontrakannya. Seragam abu-abunya basah sebagian, sepatu kerjanya kotor oleh lumpur. Tapi di wajahnya ada senyum kecil. Senyum yang hanya dimiliki seseorang yang menemukan arti baru dari kesederhanaan. Namun langkahnya berhenti mendadak ketika ia melihat mobil hitam mewah terparkir di depan rumah. Lampu depan masih menyala, dan dari balik kaca tampak sosok yang sangat dikenalnya. Adrian Santosa. Ayahnya. Pintu mobil terbuka. Dari dalam, keluar pria parubaya dengan jas hitam elegan. Rambutnya sebagian beruban, namun sorot matanya masih tajam, mata seorang pemimpin besar yang terbiasa mengendalikan dunia bisnis. Davin, suaranya dalam, mengandung teguran sekaligus kelegaan. Ayah, balas Davin pelan, sedikit menunduk. Ia tahu percakapan ini tak bisa dihindari. Adrian menatap sekeliling. Rumah sederhana, dinding lembab, jemuran baju di sudut halaman. Napasnya terdengar berat. Davin, apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini? Aku tinggal di sini. Yah? Sebagai siapa? Davin tersenyum kecil. Sebagai office boy di Ariana Group. Adrian memejamkan mata, mencoba menahan emosi. Davin, anak sepertimu seharusnya memimpin perusahaan, bukan membersihkan lantai. Suaranya tegas, namun tak sekeras marah, lebih seperti luka seorang ayah yang tak mengerti jalan pikiran anaknya. Davin menatap lurus, suaranya tenang tapi penuh keyakinan. Ayah, aku ingin belajar jadi pemimpin yang ngerti bawahannya. Aku ingin tahu seperti apa rasanya hidup tanpa nama besar Santosa. Aku ingin berdiri di tempat yang sama dengan mereka yang bekerja untuk kita, biar aku tahu gimana rasanya diperintah, bukan cuma memerintah. Hening menyelimuti malam. Suara serangga terdengar jelas di antara mereka. Adrian menatap putranya lama, seolah menimbang apakah kata-kata itu datang dari kebodohan atau kebijaksanaan. Akhirnya, senyum kecil muncul di bibirnya. Kau memang anak yang keras kepala, Davin. Tapi mungkin, kau benar. Dunia yang sesungguhnya bukan di ruang rapat, tapi di tempat seperti ini. Ia menepuk bahu Davin. Kalau itu pilihanmu, ayah tak akan menghentikan. Tapi ingat, cepat atau lambat dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya. Davin menunduk hormat. Kalau hari itu datang, biarkan aku yang menanggungnya. Yah. Beberapa minggu berlalu.
Kehidupan berjalan seperti biasa. Davin tetap datang pagi-pagi, membawa termos kopi untuk karyawan lain, menyapu lantai yang sama, dan menunduk setiap kali berpapasan dengan Riana. Namun takdir tak bisa dihindari. Suatu pagi, gedung Ariana Group mendadak ramai. Seorang tamu penting, investor asing dari Jepang, datang untuk menandatangani kerjasama besar. Semua karyawan diminta bersiap. Riana memimpin langsung pertemuan di lobi utama, memastikan semua berjalan sempurna. Namun di tengah suasana tegang itu, investor tersebut tiba-tiba terhuyung dan pingsan. Semua orang panik. Beberapa karyawan berteriak, sebagian hanya terpaku. Tanpa berpikir panjang, Davin berlari menghampiri. Ia menelungkupkan tubuh pria itu, mengecek napas, lalu memberi pertolongan pertama dengan sigap. "Panggil ambulans sekarang." Suaranya lantang, penuh kendali. Bahkan satpam dan staf medis terkejut. Dari mana OB ini tahu caranya bertindak seperti profesional? Dalam waktu singkat, ambulans datang dan investor itu dibawa ke rumah sakit. Namun tanpa Davin, mungkin ia takkan selamat. Sayangnya, seseorang merekam kejadian itu. Video Davin menolong korban dengan cepat menyebar di media sosial. Wajahnya, caranya berbicara dengan pihak medis dalam bahasa Inggris, semuanya terekam jelas. Dan dari situlah semuanya berubah. Keesokan harinya, berita besar menghiasi layar-layar media ekonomi. Pewaris Santosa Holdings ditemukan bekerja sebagai OB di Ariana Group. Foto-fotonya tersebar. Namanya trending. Semua orang membicarakan aksi heroik Davin Santosa, yang ternyata selama ini bekerja menyamar di perusahaan lain. Kantor Ariana Group gempar. Karyawan saling berbisik di pantry. HRD panik, mencoba menenangkan situasi. "Gimana bisa kita nggak tahu dia siapa? Katanya anak konglomerat. Jadi dia mata-mata ya?" Waduh, gimana reaksi Bu Riana nanti? Dan di lantai teratas, Riana duduk di ruangannya dengan wajah tegang. Di meja kerjanya, layar ponsel menampilkan foto Davin, pria yang dicintainya, yang kini seluruh dunia tahu siapa dia sebenarnya. Saat Davin tiba di kantor, semua mata menatapnya. Suasana sepi namun penuh tekanan. Beberapa karyawan pura-pura sibuk, tapi tatapan mereka tak bisa disembunyikan. Reza berdiri di depan pintu ruang rapat, melipat tangan di dada. "Jadi lo cuma pura-pura miskin, ya?" katanya sinis. "Cuma mau mainin simpati orang? Ngejar perhatian CEO kita?" Davin menatapnya tenang, tanpa balas emosi. "Aku nggak pura-pura miskin, Reza. Aku cuma pengen belajar jadi manusia biasa. Dan kalau kamu lihat itu sebagai sandiwara, itu hak kamu." Reza mendengus, menatapnya tajam. "Lo pikir orang bakal percaya itu? Semua orang di sini ngerasa dibohongin." Davin hanya menghela napas. Ia tahu, tak semua orang akan mengerti. Tapi ia tak menyesal. Saat itu, pintu ruang direksi terbuka. Riana keluar, langkahnya anggun tapi matanya menyimpan badai emosi. Seluruh karyawan diam, menatap keduanya seperti menonton adegan film. Tatapan Riana bertemu dengan Davin. Dunia seakan berhenti. Tak ada kata. Tak ada senyum. Hanya keheningan yang berat. Tapi dalam diam itu, ada 1000 hal yang mereka pahami. Riana menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Mas Davin, ikut saya ke ruangan." Davin menunduk. "Baik, Bu." Keduanya berjalan melewati lorong panjang yang penuh bisik-bisik. Pintu ruang CEO tertutup perlahan di belakang mereka. Dan untuk pertama kalinya setelah semua kebohongan terbuka, mereka berdiri berdua di ruangan yang sama, tanpa penyamaran, tanpa jarak, tapi dengan beban yang belum tahu bagaimana akan diakhiri. Cinta yang teruji. Suasana kantor Ariana Group berubah drastis sejak berita tentang Davin tersebar ke seluruh media. Setiap langkahnya terasa berat, setiap tatapan terasa menusuk. Ia tahu, sebaik apapun niatnya,
Tak semua orang bisa memahami alasannya. Beberapa hari setelah itu, Davin memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia mengetik surat resign dengan tangan gemetar, bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena berat meninggalkan seseorang yang telah membuat setiap harinya berarti. Sebelum menyerahkan surat itu, ia berdiri lama di depan pintu ruang CEO. Dari balik kaca, ia melihat Riana sedang berbicara di telepon, wajahnya tegas, elegan seperti biasa, tapi matanya tampak lelah. Ketika Davin masuk, suasana menjadi hening. "Bu Riana," ucapnya pelan, menyerahkan surat di tangannya. "Terima kasih atas semua kesempatan. Saya rasa, sudah waktunya saya pergi." Riana menatap kertas itu, lalu mendongak menatap wajahnya. "Pergi?" Suaranya lirih tapi bergetar. "Karena gosip." Davin tersenyum tenang. "Saya tidak ingin kehadiran saya membuat posisi ibu sulit. Dunia terlalu kejam menilai sesuatu yang mereka tidak mengerti." Riana berdiri, mendekatinya. Tatapan matanya lembut tapi penuh ketegasan. "Aku nggak peduli kamu siapa, Davin. Aku cuma peduli siapa kamu di mataku." Kata-kata itu seperti cahaya yang menyentuh sisi paling lembut di hati Davin. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan air mata kecil yang hampir jatuh. "Tapi dunia peduli, Riana," jawabnya pelan. "Dan aku belum cukup kuat untuk membawamu ke tengah badai itu." Setelah keheningan yang panjang, Riana akhirnya berkata, "Kalau begitu, pergilah. Tapi jangan pernah berhenti jadi versi terbaik dari dirimu." Beberapa minggu kemudian, Davin kembali ke Santosa Holdings, dunia yang dulu ia tinggalkan. Gedung tinggi dengan kaca berkilau, suasana korporat yang formal, semua terasa asing kini. Tapi Davin datang bukan sebagai pewaris manja. Ia datang sebagai pekerja yang pernah mengelap lantai dan membuat kopi di pagi hari. Ayahnya menyambutnya dengan pelukan hangat. "Selamat datang kembali, Nak. Aku sudah menunggumu." Sejak hari itu, Davin mulai bekerja di divisi pengembangan bisnis. Ia duduk di ruang terbuka bersama staf biasa, bukan di ruang direksi. Banyak yang heran, tapi Davin tahu apa yang ia lakukan. Ia mulai mengubah banyak hal, membuat program beasiswa internal untuk anak karyawan kecil, memberikan sistem bonus berbasis kinerja, bukan jabatan, membentuk forum ide lapangan, di mana karyawan level bawah bisa memberi masukan langsung kepada direksi. Filosofinya sederhana, bisnis yang besar lahir dari hati yang menghargai yang kecil. Awalnya, beberapa direksi menentang. Mereka menganggap ide Davin terlalu idealis. Tapi angka tidak bisa berbohong. Produktivitas meningkat, loyalitas karyawan melonjak, dan citra perusahaan membaik drastis. Dalam waktu 2 tahun, Santosa Holdings membuka belasan cabang baru di seluruh Indonesia, dari Medan, Makassar, hingga Denpasar. Bahkan, perusahaan-perusahaan luar negeri mulai melirik untuk bekerja sama. Nama Davin Santosa kini disebut di berbagai majalah bisnis, bukan karena ia pewaris kekayaan, tapi karena inovasinya yang manusiawi. Namun di balik semua pujian dan penghargaan itu, ada satu ruang kosong di hatinya. Setiap kali Davin naik ke helipad gedung utama untuk menikmati senja, pikirannya selalu terbang ke satu arah, Ariana Group. Ia masih bisa membayangkan Riana duduk di ruangannya, menatap layar komputer dengan kening berkerut, rambut terikat rapi, dan secangkir kopi di tangan kanannya. Beberapa kali, ia mencoba menghubunginya, tapi setiap kali ponsel di tangan bergetar, ia ragu menekan tombol call. Suatu malam, ia berdiri di depan jendela besar kantor Santosa Holdings, menatap gemerlap lampu kota. Ia berbicara sendiri, suaranya nyaris seperti bisikan. "Riana, semoga kamu bahagia, walau tanpa aku di sampingmu." Namun takdir belum selesai memainkan perannya. Keesokan harinya, Davin menerima kabar bahwa Ariana Group mengalami krisis keuangan karena proyek internasional mereka gagal. Beberapa investor menarik diri, saham turun drastis,
dan Riana terancam kehilangan posisi sebagai CEO. Tanpa pikir panjang, Davin mengambil keputusan besar. Ia meminta izin kepada ayahnya untuk mengajukan kemitraan strategis antara Santosa Holdings dan Ariana Group. Adrian menatapnya serius. Ini tentang bisnis, atau tentang cinta? Davin menatap ayahnya dengan senyum kecil. Tentang keduanya, ya, karena cinta juga butuh tanggung jawab. Ayahnya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Kau memang anakku. Seminggu kemudian, Davin kembali menginjakan kaki di gedung Ariana Group. Suasana kantor itu kini tak seramai dulu. Banyak karyawan tampak cemas, sebagian mulai berkemas. Ketika ia melangkah ke ruang CEO, Riana tertegun. Davin, apa yang kamu lakukan di sini? Davin meletakkan dokumen di mejanya. Aku datang bukan sebagai OB, tapi sebagai mitra bisnis yang siap bantu perusahaanmu bangkit. Riana menatapnya lama, matanya mulai basah. Kamu gila? Ya, jawab Davin sambil tersenyum. Gila karena cinta? Mungkin. Untuk pertama kalinya setelah lama berpisah, mereka tertawa bersama, tawa lega setelah melewati badai panjang. Di luar jendela, matahari sore menembus tirai kaca, memantulkan cahaya ke wajah mereka berdua. Seolah dunia ikut tersenyum melihat dua hati yang pernah berpisah kini kembali saling menemukan, bukan karena kebetulan, tapi karena ketulusan yang diuji waktu. Reuni di balik kesuksesan. 3 tahun telah berlalu sejak badai besar itu berlalu. Dunia berubah, begitu pula kehidupan mereka berdua. Ariana Group kini kembali berdiri tegak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Proyek-proyek baru bermunculan, investor asing kembali percaya, dan nama Riana Wibisono kini dikenal sebagai salah satu CEO wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Namun di balik sorotan lampu dan berita-berita gemilang itu, Riana masih mengingat satu nama, seseorang yang dulu datang dengan pel basah di tangan, tapi membawa arti besar dalam hidupnya, Davin Santosa. Malam itu, ballroom Hotel Bintang 5 di jantung Jakarta penuh cahaya. Lampu kristal berkilauan, musik jazz lembut mengalun, dan tamu-tamu penting dari berbagai negara duduk rapi dengan busana formal. Acara, Ariana Business Gala 2028, menjadi sorotan utama media. Riana berdiri di balik panggung, mengenakan gaun hitam elegan dengan perhiasan sederhana di lehernya. Senyumnya tenang, tapi jantungnya berdetak cepat. Bukan karena gugup berpidato, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya, perasaan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Seolah malam itu akan menjadi titik balik lain dalam hidupnya. Bu Riana, waktunya naik panggung, ujar panitia dengan headset di telinga. Riana menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah naik ke atas panggung dengan percaya diri. Sorotan lampu mengikuti setiap gerakannya. Semua mata tertuju padanya, sang CEO muda yang berhasil membawa perusahaannya melewati krisis, kini menjadi inspirasi banyak orang. Selamat malam, hadirin sekalian, ucapnya melalui mikrofon dengan suara lembut namun tegas. Malam ini bukan hanya tentang angka dan grafik bisnis. Ini tentang perjalanan, tentang jatuh, bangkit, dan tumbuh bersama. Tepuk tangan hangat menggema. Ia melanjutkan dengan wibawa yang menawan, berbicara tentang strategi keberlanjutan, kerjasama lintas industri, dan pentingnya membangun perusahaan dengan hati. Namun ketika ia sampai pada bagian akhir pidatonya, Riana menunduk sedikit untuk menyampaikan terima kasih pada sponsor utama malam itu. Matanya lalu terangkat ke layar besar di belakang panggung, dan tubuhnya seketika membeku. Huruf-huruf di layar menampilkan nama sponsor itu dengan jelas. Partner utama, Santosa Holdings. CEO, Davin Santosa. Ruangan mendadak riuh. Beberapa tamu berbisik, beberapa bertepuk tangan terkejut. Riana berdiri kaku di atas panggung, matanya membulat. Seketika, semua kenangan, dari masa ketika ia melihat Davin membawa nampan kopi, hingga hari mereka berpisah, berputar di kepalanya seperti film lama yang diputar ulang.
Lalu dari antara kerumunan tamu, seseorang berdiri. Seorang pria berjas hitam elegan, berwajah tenang dengan senyum yang hangat dan sorot mata penuh makna. Davin. Ia berjalan perlahan menuju panggung, melewati barisan tamu yang menatap penuh kagum. Beberapa wartawan segera mengangkat kamera, blitz berkilatan di mana-mana. Namun bagi Rihanna, dunia seolah berhenti berputar. Hanya ada langkah kaki Davin dan detak jantungnya sendiri yang ia dengar. Davin naik ke panggung. Saat keduanya berdiri berhadapan, suasana hening. Ia mengulurkan tangan. Selamat atas kesuksesannya, Bu Rihanna. Rihanna menatapnya lama, sebelum akhirnya menyambut uluran tangan itu. Terima kasih, Tuan Davin. Sorak-sorai tamu undangan kembali pecah, sebagian berdiri memberi tepuk tangan. Davin lalu menghadap mikrofon, suaranya jernih dan mantap. Saya ingin berterima kasih kepada Ariana Group, katanya, menatap langsung ke arah Rihanna. Bukan hanya karena kerja sama bisnis yang luar biasa, tapi karena disinilah saya belajar arti kerja keras dan cinta yang sebenarnya. Rihanna menunduk, menahan napas. Matanya mulai basah. Kata-kata itu bukan sekadar kalimat formal. Itu adalah pengakuan lembut dari hati yang tidak pernah berhenti mencintai. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa tamu bahkan berdiri memberi penghormatan. Para jurnalis sibuk mencatat setiap kata, sadar bahwa mereka sedang menyaksikan momen bersejarah, bukan hanya dalam dunia bisnis, tapi dalam kisah dua insan yang dipersatukan kembali oleh takdir. Rihanna menatap Davin lagi. Kali ini, senyum kecil terlukis di bibirnya. Senyum yang menyimpan sejuta perasaan, rindu, kagum, haru, dan cinta yang tak pernah padam. Selamat datang kembali, Davin. Ucapnya pelan, nyaris hanya terdengar oleh mereka berdua. Davin menatapnya dengan mata lembut. Aku nggak pernah pergi, Rihanna. Aku cuma menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Lampu sorot menyoroti mereka berdua di tengah panggung. Sorakan tamu undangan memenuhi ruangan, musik mulai mengalun lembut. Rihanna meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. 3 tahun perjalanan, 3 tahun penantian, akhirnya membawanya kembali pada satu kenyataan. Cinta sejati memang tak perlu disembunyikan, hanya perlu dibuktikan. Malam itu, di bawah gemerlap lampu gala, dua nama besar dunia bisnis berdiri berdampingan. Bukan lagi sebagai CEO dan OB, bukan juga sebagai dua orang yang terpisah oleh status, melainkan sebagai dua jiwa yang telah sama-sama tumbuh, berjuang, dan kembali menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rihanna merasa benar-benar damai. Cinta di balik cahaya. Beberapa bulan setelah malam gala yang menggetarkan dunia bisnis itu, media sosial dan surat kabar di seluruh negeri kembali ramai. Namun kali ini bukan tentang merger besar, bukan pula tentang ekspansi bisnis internasional, melainkan tentang dua nama yang dulu sempat menjadi legenda cinta di balik ruang rapat. Pernikahan dua pengusaha muda sukses, Davin Santosa dan Rihanna Wibisono. Berita itu tersebar di mana-mana. Foto mereka terpampang di halaman depan majalah bisnis dan lifestyle, bukan dengan sorotan glamor, melainkan dengan aura ketenangan dan kebahagiaan yang tulus. Upacara pernikahan digelar di tempat yang tak disangka siapapun, Taman Atap Gedung Ariana Group, tempat pertama kali mereka bertemu bertahun-tahun lalu. Bukan di Hotel Bintang 5, bukan di aula megah. Hanya taman sederhana dengan hamparan bunga putih, lampu gantung yang berkelap-kelip lembut, dan langit sore yang berwarna jingga. Rihanna berjalan perlahan di atas karpet hijau yang ditaburi kelopak mawar. Gaunnya tidak berkilau, tapi elegan dengan potongan sederhana. Di tangannya, buket bunga lili putih, simbol kemurnian. Davin menunggunya di ujung taman, mengenakan jas putih dengan dasi abu muda. Wajahnya tenang, namun mata itu memancarkan cahaya yang tak bisa disembunyikan. Ketika langkah Rihanna semakin dekat, senyum Davin merekah. Dan saat tangan mereka bersentuhan,
Seluruh dunia seolah berhenti berputar sejenak. Upacara berlangsung hangat, hanya dihadiri keluarga, sahabat dekat, dan beberapa karyawan Ariana Group yang dulu pernah bekerja bersama Davin. Tak ada pesta besar, tak ada kemewahan berlebihan, hanya kebahagiaan yang nyata. Ketika tiba waktunya mengucapkan janji, Davin menatap Riana dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang bergetar tapi penuh keyakinan. Dulu aku pura-pura jadi OB untuk mendekatimu, tapi ternyata disitulah aku belajar menjadi diriku sendiri. Kamu bukan mencintai kekayaanku, tapi kekuranganku. Dan itu adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Beberapa tamu tampak menyeka air mata haru. Riana tersenyum, matanya berkilau oleh air mata yang tertahan. Ia menggenggam tangan Davin lebih erat dan menjawab dengan lembut. Dan aku mencintaimu bukan karena cahaya namamu, tapi karena hati yang tetap sederhana di baliknya. Di saat dunia menilaimu dari status, aku melihat siapa kamu sebenarnya. Pria yang mau memegang pel demi cinta, bukan demi gengsi. Sorak tepuk tangan menggemuruh, diiringi musik lembut yang dimainkan oleh band akustik di sudut taman. Langit sore perlahan berubah menjadi ungu keemasan, menyelimuti keduanya dalam cahaya hangat senja. Setelah upacara, Davin dan Riana berdiri di tepi taman, menatap pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Lampu-lampu gedung mulai menyala, menciptakan lautan cahaya di bawah mereka. Riana bersandar di bahu Davin. Lucu, ya. Tempat ini dulu jadi awal dari semua penyamaranmu. Davin tertawa kecil. Dan kini jadi awal kehidupan baruku, tanpa penyamaran. Mereka diam sejenak, menikmati hembusan angin yang lembut. Kemudian Davin berbisik, Riana, aku berjanji, tak peduli seberapa tinggi kita terbang, aku nggak akan lupa rasanya berada di bawah. Karena disitulah aku menemukan diriku, dan kamu. Riana menatapnya, lalu tersenyum manis. Dan aku janji, akan selalu mengingat bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling setia. Beberapa bulan setelah pernikahan, dunia bisnis dikejutkan lagi oleh kabar baru. Santosa Holdings dan Ariana Group resmi bergabung menjadi satu entitas besar bernama Ariana Santosa Group, ASG. Davin dan Riana kini memimpin bersama, dua jiwa, dua visi, satu tujuan. Mereka membuka cabang di berbagai negara, menghadirkan inovasi di bidang teknologi hijau dan pengembangan sosial. Namun meski kini bergelar miliarder muda, mereka tetap menanamkan nilai kemanusiaan dalam setiap langkah perusahaan. Karyawan kecil tetap dihargai, budaya kerja tetap hangat, dan setiap proyek besar selalu disertai program pemberdayaan masyarakat. Bagi Davin dan Riana, bisnis bukan lagi sekadar angka, tapi alat untuk menebarkan kebaikan. Suatu sore di ruang kerja mereka yang luas, Davin berdiri di depan jendela besar, menatap matahari terbenam seperti dulu. Riana mendekat, membawa dua cangkir teh hangat. Masih suka lihat langit? Tanya Riana lembut. Selalu, jawab Davin. Langit itu pengingat, bahwa seberapa tinggi pun kita naik, kita tetap harus menunduk untuk melihat keindahannya. Riana tersenyum, lalu menggenggam tangannya. Aku senang kamu tetap jadi Davin yang dulu. Davin menatapnya lembut. Dan aku bersyukur kamu tetap Riana yang membuatku ingin jadi lebih baik. Di luar jendela, langit berubah jingga keemasan, warna yang sama seperti hari mereka pertama kali bertemu, hari mereka menikah, dan hari ini, ketika cinta mereka semakin matang. Mereka berdiri berdampingan, menatap masa depan dengan senyum yang sama. Sebuah masa depan di mana cinta, kerja keras, dan kerendahan hati menjadi pondasi yang tak tergoyahkan. Malam itu, di bawah cahaya kota yang berkilau, Riana berbisik pelan. Jadi, apa arti cinta bagimu sekarang, Davin? Davin menatap ke langit, lalu menjawab, cinta sejati adalah ketika kita bisa jadi diri sendiri, dan tetap dicintai apa adanya. Riana tersenyum. Dan itu, yang membuat kita menang, bukan hanya di bisnis, tapi di hidup.